Pulau biasanya ada selama ribuan, bahkan jutaan tahun, stabil, kokoh, dan jadi tempat tinggal kita. Tapi di Indonesia, ada sebuah pulau yang baru saja lahir. Dan suatu hari nanti, pulau ini bisa menghilang lagi. Ini bukan cerita fiksi dari film Hollywood. Ini adalah kejadian nyata yang terjadi tepat di halaman belakang rumah kita, di Indonesia. Bayangkan, dari laut yang tadinya kosong, tiba-tiba muncul daratan baru. Sebuah pulau lahir dari kedalaman samudra. Fenomena ini membuat para ilmuwan di seluruh dunia menoleh ke negara kita, penasaran dengan proses geologis yang luar biasa ini. Bagaimana mungkin sebuah pulau bisa lahir begitu cepat? Dan kenapa ia juga terancam akan lenyap kembali? Mari kita selami misteri pulau yang lahir dan mungkin akan mati di Indonesia. Pertama-tama, kita harus paham dulu bagaimana sebuah pulau bisa lahir. Banyak dari kita mungkin berpikir kalau pulau terbentuk lewat proses super lambat selama ribuan tahun. Memang ada yang seperti itu. Tapi ada juga cara yang jauh lebih dramatis dan cepat, yaitu lewat letusan gunung api bawah laut. Di bawah permukaan laut, ada ribuan gunung api aktif yang tidak kita lihat. Gunung-gunung ini sama seperti gunung api di darat, bisa meletus dengan dahsyat. Ketika gunung api bawah laut meletus, ia akan memuntahkan jutaan ton material, seperti lava, abu, dan batuan panas. Material-material ini akan menumpuk di sekitar kawahnya. Awalnya, tumpukan ini masih berada di bawah air, tapi jika letusannya terus terjadi berulang kali, tumpukan material vulkanik ini akan semakin tinggi, lapis demi lapis. Bayangkan, seperti sedang membuat kue lapis raksasa di dasar laut. Setiap letusan adalah satu lapisan baru, hingga pada satu titik, puncaknya berhasil menembus permukaan air. Dan saat itulah, sebuah pulau baru secara resmi lahir ke dunia. Proses yang tadinya butuh ribuan tahun, bisa terjadi dalam hitungan bulan, atau bahkan minggu, tergantung seberapa kuat aktivitas vulkaniknya. Itulah keajaiban alam, yang menciptakan daratan baru dari nol, langsung di depan mata kita. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh. Indonesia punya bukti nyata yang paling terkenal di dunia, yaitu Anak Krakatau. Mungkin kita semua pernah dengar nama Krakatau, gunung legendaris yang letusannya pada tahun 1883 mengguncang dunia. Letusan itu begitu dahsyat sampai-sampai melenyapkan sebagian besar pulau Krakatau itu sendiri. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Sekitar 44 tahun kemudian, pada tahun 1927, dari kaldera bekas letusan dahsyat itu, muncul aktivitas vulkanik baru dari bawah laut. Letusan-letusan kecil mulai terjadi, menumpuk material di dasar laut. Akhirnya, sebuah daratan kecil muncul ke permukaan. Para nelayan dan peneliti menamainya Anak Krakatau. Secara harfiah, ini adalah pulau yang lahir dari sisa-sisa induknya yang telah hancur. Sejak kelahirannya, Anak Krakatau terus tumbuh. Tingginya bertambah sekitar beberapa meter setiap tahunnya. Bukti nyata bahwa proses pembentukan pulau ini terus berjalan. Namun, pertumbuhan ini tidak selamanya mulus. Pada tahun 2018, kita menyaksikan sendiri bagaimana sebagian besar tubuh Anak Krakatau runtuh ke laut, memicu tsunami yang tragis. Peristiwa ini menunjukkan betapa dinamis dan rapuhnya pulau-pulau vulkanik yang baru lahir ini. Anak Krakatau adalah laboratorium alam yang sempurna, menunjukkan siklus kelahiran, pertumbuhan, dan bahkan kehancuran sebuah pulau dalam waktu yang sangat singkat. Nah, disinilah letak ancamannya. Kenapa pulau yang baru lahir ini bisa menghilang lagi? Jawabannya sederhana. Karena pulau-pulau ini belum stabil. Material yang membentuknya, seperti lava dan abu vulkanik, masih sangat rapuh dan belum padat. Anggap saja seperti gundukan pasir di pantai. Ketika baru dibuat, gundukan itu sangat mudah hancur oleh ombak atau angin. Hal yang sama terjadi pada pulau vulkanik baru. Setiap hari, pulau ini dihantam oleh energi ombak laut yang tak kenal lelah. Proses ini disebut erosi. Ombak terus-menerus menggerus tepi pulau, membawa material-material rapuh itu kembali ke laut. Selain erosi dari laut, struktur internal pulau itu sendiri juga belum kokoh. Materialnya belum terikat kuat satu sama lain. Jadi, letusan susulan, atau bahkan getaran gempa kecil, bisa menyebabkan sebagian besar tubuhnya runtuh, atau longsor ke laut. Persis seperti yang terjadi pada Anak Krakatau tahun ke-2018. Jadi,
sebuah pulau bisa mengalami siklus hidup yang lengkap. Ia lahir dari letusan, tumbuh semakin besar seiring aktivitas vulkanik, mencapai puncak kedewasaannya, lalu mulai terkikis oleh alam. Dan akhirnya, bisa mati, tenggelam, kembali ke bawah permukaan laut. Proses kelahiran, pertumbuhan dan kematian, ini adalah sebuah drama geologis yang luar biasa. Fenomena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai laboratorium alam raksasa bagi para ilmuwan dunia. Kenapa Indonesia? Karena negara kita terletak tepat di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sebuah jalur di mana lempeng-lempeng tektonik bumi bertemu, bertabrakan dan saling menekan. Aktivitas tektonik ini menciptakan deretan gunung api paling aktif di dunia, baik di darat maupun di bawah laut. Di tempat lain, para geolog mungkin harus mempelajari fosil atau batuan purba untuk memahami bagaimana sebuah pulau terbentuk jutaan tahun yang lalu. Tapi di Indonesia, mereka bisa mengamatinya secara langsung, real time. Kemunculan pulau baru adalah data emas yang tak ternilai harganya. Para ilmuwan bisa mempelajari komposisi materialnya, kecepatan pertumbuhannya, bagaimana kehidupan pertama mulai muncul di sana, hingga bagaimana pulau itu berinteraksi dengan kekuatan alam, seperti ombak dan cuaca. Semua proses pembentukan bumi yang biasanya memakan waktu skala geologis, bisa kita saksikan dalam skala waktu manusia. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat planet kita membentuk dirinya sendiri. Jadi, ketika kita melihat berita tentang munculnya daratan baru setelah gempa atau letusan di Indonesia, itu bukan sekadar fenomena aneh. Itu adalah bukti bahwa planet kita hidup dan terus berubah. Di negara lain, proses ini mungkin butuh puluhan ribu tahun untuk terlihat. Tapi di Indonesia, kita cukup beruntung bisa menyaksikannya terjadi hanya dalam satu generasi. Ini adalah pengingat betapa luar biasanya kondisi geologis negara kita. Sebuah tempat di mana daratan bisa lahir dari lautan, dan mungkin suatu hari akan kembali lagi ke lautan. Kalau kamu baru sadar betapa menakjubkan dan uniknya Indonesia dari sudut pandang sains, subscribe channel ini sekarang, karena masih banyak sekali fakta ilmiah lain tentang negara kita yang bisa bikin kamu merinding, kagum. Terima kasih sudah menonton.